Wah guys, ngeri nih guys. Jokowi katanya kesehatannya sudah 90% dan siap untuk keliling Indonesia untuk jatuhkan Prabowo. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Itulah yang ingin disampaikan dan ditanamkan kepada para musuh politik atau orang-orang yang ingin berusaha untuk menggulingkan Pak Prabowo nanti. Dan pada kenyataannya ternyata sebaliknya. Tapi seperti apa? Karena saya melihat bahwa inilah kesaktian Jokowi yang kita lihat menjadi satu presiden Indonesia yang nggak mati-mati. Mari kita bahas. Oke, Mas Denny. Ini Pak Jokowi dikabarkan kesehatannya sudah 99%. Berarti sudah kembali sehat kembali dan siap kalau Benix bilang ngeri nih guys. Sudah siap untuk bersafari ya kan. Turun gunung kayaknya ya kalau kata bahasa Rocky Gerung. Nanti dia naik lagi. Nah, tapi di satu sisi maksudnya seperti yang kita tahu ya, Pak Jokowi ini sebagai salah satu presiden tuh ada mantan nggak? Sebagai salah satu... Nggak ada mantan presiden. Adanya presiden kesekian. Oke. Sebagai salah satu presiden Indonesia yang sudah habis masa jabatannya. Habis nggak? Okay. Ya, masa pemerintahannya. Nah, habis masa pemerintahannya. Ini masih sangat aktif berpolitik dan sekarang dia pengen keliling Indonesia. Apakah ini salah satu langkah untuk nanti menggulingkan Pak Prabowo? Yang pertama, boleh saya koreksi, presiden Indonesia yang masih aktif berpolitik itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya tentu saja Bu Megawati Soekarno Putri. Itu lebih-lebih dibandingkan Pak Jokowi. Ketua umum setelah sekian juta tahun, nggak turun-turun juga. Dan orang masih tetap mempermasalahkan Pak Jokowi. Jadi kalau saya kira yang dilakukan Pak Jokowi ini sah-sah dan ya biasa-biasa aja gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, akankah ini, apa tadi pertanyaannya? Menjadi langkah untuk menggulingkan Pak Prabowo. Oke, nah, inilah yang berusaha untuk ditanamkan. Padahal kita tahu bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah duit tunggal kedua, bahkan setelah Soekarno dan Hatta. Tidak ada teorinya Pak Jokowi akan menurunkan Pak Prabowo. Karena dua orang ini akan saling menjamin dan memiliki satu kasualitas atau sebab akibat yang tidak akan saling menegasikan. Nanti akan saya bahas lebih jauh. Seperti yang kita tahu ya, ini bahkan Pak Jokowi ini keliling Indonesia dan projo siap kawal. Nah ini kan sebenarnya apa ya bahasanya? Mungkin Bu Megawati juga seaktif itu di PDIP begitu, tapi untuk keliling Indonesia nih kayaknya Pak Jokowi aja yang memiliki agenda sebesar ini begitu, Mas. Saya pikir saat beliau keliling Indonesia ini ada dua hal. Saat diumumkan keliling Indonesia itu rame. Saat beneran keliling Indonesia itu lebih rame lagi. Dan artinya kita akan tahu ini sebenarnya adalah sebuah permainan sulap atau magic. Di mana pengalihan perhatian nanti itu akan menuju ke Pak Jokowi. Sehingga kita harusnya tahu Pak Prabowo ini pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Misalkan apa? Menaikkan harga BBM di 2027. Tapi pasti kalau kata orang di internet, ada beberapa netizen masih menyimpulkan kayak enggak, ini pasti untuk menyiapkan Gibran. Oke. Tidak bisa disalahkan juga karena tentu saja anak lanang wong Jawa ya kan, dan anak lanang pertama kan, saya pikir sih pasti akan tetap didukung. Tapi apakah Mas Gibran ini akan maju di 2029? Tidak. Kalau sampai Mas Gibran ini maju 2029, oke, saya akan berhenti meramal. Oke. Dan apakah akan maju di 2034? Saya pikir juga mungkin akan belum. Karena ini semua tetap akan menunggu arahan dari Pak Prabowo. Sehingga kalau dikatakan bahwa ini adalah berusaha untuk memajukan Gibran untuk melawan Pak Prabowo, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Oke. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, Pak Jokowi keliling Indonesia juga pasti ada agenda untuk PSI, yang mana Partai Gajah. Oh iya, Partai Gajah. Yang mana kita tahu juga Partai Gajah ini sudah diduduki oleh anak keduanya gitu. Betul. Kan. Dan ini arah partai ini sebenarnya mau untuk apa? Atau mungkin memang siap mempersenjatai Mas Gibran bukan di 2034 tapi 39? 39? Ya bisa saja itu. Atau jangan-jangan yang dipersenjatai adalah Mas Kaisang. Nah, bisa saja. Dan itu sah-sah saja. Karena kita tentu saja akan melihat persepsi. Ini pasti akan berbeda. Dan Gibran dan Kaisang di 2039 tentu juga kemasannya juga akan pasti berbeda, ya kan? Dan ini sesuatu yang masih sangat relevan. Tapi kita tahu bahwa dinamika politik tentu saja tidak akan sejauh itu. Tapi bagaimana Pak Prabowo akan tetap ditinggikan, diberikan kesempatan untuk saat ini adalah saat beliau dan tidak akan diganggu-ganggu, bahkan akan didorong atau didukung. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Pak Jokowi. Sehingga kalau kalian yang masih menganggap bahwa Pak Jokowi di sini itu ingin memperkuat PSI karena ingin menjatuhkan atau melawan Gerindra, itu sesuatu yang sangat salah besar. Tapi berarti nggak salah juga dong kalau ada orang yang bilang kayak, no kan benar Pak Jokowi punya ambisi politik sebesar itu dan ingin membuat dinasti politik.
Kalau dikatakan dinasti politik, tentu saja kita akan tunggu. Tapi yang saya lihat di sini, sepertinya nanti Mas Kaisang saat sudah melakukan masa kepemimpinannya, beliau juga pasti akan turun dan digantikan oleh orang yang lain. Dan ini sesuatu yang sepertinya memang akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Tetapi kalau untuk Mas Gibran, tentu saja ini kan beda cerita. Udah jadi wakil presiden, kan pengennya kan harus jadi presiden. Jadi kayak lebih dekat beliau ini menjadi seorang presiden dibandingkan mundur kan seperti itu. Maka ini bukan sesuatu yang sangat istimewa. Bu Mega aja mungkin masih ingin mendorong Mbak Puan untuk menjadi calon presiden. Dan itu sah-sah saja. Tetapi apakah akan menjadikan ini dinasti politik? Saya pikir dengan bagaimana Pak Jokowi kemarin itu quotes on quotes mengkhianati Bu Mega, itu semua tidak akan terjadi. Mengkhianati Bu Mega kenapa menjadi sebuah alasan Pak Jokowi nggak bakal menciptakan sebuah dinasti politik seperti itu? Ya karena Pak Jokowi di sini itu berusaha untuk memotong rantai tradisi yang selama ini ada. Bahwa jika ternyata PDIP ini sudah 2 kali menang dan presidennya sudah 2 kali memerintah, maka harapannya di sini harus ada sebuah rekonsiliasi dan juga penerusan kepemimpinan yang juga melibatkan pihak luar. Dan ini sesuatu yang mungkin, ya karena mungkin Pak Jokowi nggak pernah ikut kader partai ya. Dia ini kan pemain naturalisasi kan masuk ke situ. Maka ini adalah sebuah hal yang berusaha untuk ditunjukkan kepada khalayak ramai. Bahwa jika ternyata apapun yang terjadi dan itu tetap mendukung adanya dinasti politik itu tadi, Pak Jokowi tidak segan-segan ya mengkhianatinya itu tadi. Tapi apakah PSI ini juga, maksudnya dengan Pak Jokowi ini effortnya besar banget Mas, dengan kondisi Pak Jokowi yang kemarin sempat sakit dan di umur Pak Jokowi yang sekarang ini ya walaupun masih sehat ya katanya. Cuma ini effort cukup besar untuk mempromosikan PSI mungkin. Cuma di satu sisi, nah PSI ini menurut Mas Denny, DNA-nya jika semakin besar nantinya, akankah memang menjadi pesaing yang paling ketat bagi PDIP atau arah DNA-nya itu kemana gitu? Ya pasti PDIP, karena kita kan tahu bahwa partai di Indonesia itu hanya ada partai agama dan partai pluralis, dan ada golongan karya di tengahnya ini tadi. Nah, jadi saya melihat bahwa partai-partai ini lebih menginduk kepada partai seperti PDIP. Partai di mana orang-orang Tionghoa akan ikut berpartai di sana, orang-orang yang non-muslim juga bisa memiliki satu kesempatan untuk jadi pemimpin partai. Jadi ini adalah aspirasi dari warga yang selama ini itu minoritas, tapi juga lebih memfasilitasi anak-anak muda karena panggilannya juga bro and sis sebetulnya. Walaupun nanti mungkin kalau tahun para Gen Z dan Gen Alpha ini semakin tua, bro and sis ini lebih kepada kayak Gen Z dengar baby boomers ngomong ya. Anda saya seperti itu. Maka saya melihat bahwa sasarannya di sini lebih kepada ingin menggoyah kekuatan PDIP ini tadi. Dan ini sesuatu yang memang sudah jelas terlihat dari awal. Berarti menurut Mas Denny, jika PSI pun sudah besar, ini nggak bakal menjadi partai yang DNA-nya tuh sama kayak partai-partai lainnya yang ini habis bapaknya menjabat ketua umum sampai pensiun nanti anaknya gitu, nggak bakal gitu. Karena kita tahu bahwa pasti pengen banget dong ada seseorang yang kita dulu mengalami euforia saat akhirnya ada seorang Tionghoa ini jadi kepala daerah. Dan terus kemudian ini diikuti oleh yang lain-lain. Ahok saat Ahok naik, sekarang ada Shirley Choanda, betul kan? Nah, nanti saya melihat bahwa ketua PS yang berikutnya ini bisa jadi adalah seorang Tionghoa. Dan ini sesuatu yang memang sepertinya ingin didorong oleh Pak Jokowi. Tidak ingin ada sebuah politik dinasti di sana, dan Pak Jokowi seakan-akan ingin mengajarkan kepada semua partai politik untuk menelan kembali makna demokrasi yang mereka gembar-gemborkan, tapi kenyataannya di balik layar, ya mereka melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai dinasti politik. Tidak hanya kepada Pak Surya Paloh, Pak SBY, Bu Mega, semuanya dinasti politik. Maka Pak Jokowi tentu saja akan mempertaruhkan citranya jika ternyata dia ikut-ikutan seperti itu. Oke, terakhir. Menurut Mas Denny, kalau memang ini bukan untuk maksudnya mencalonkan Gibran di 2034, maksudnya Pak Jokowi bersafari ini dan hanya untuk membesarkan PSI yang nantinya ini bukan menjadi partai yang, ya kalau kita bisa bilang turun-temurun seperti itu. Lantas seberapa besar kemungkinan dengan keterkenalan Pak Jokowi saat ini mempromosikan PSI ini akan sebesar apa? Apakah nantinya di finalnya akan bisa bersaing dengan PDIP? Saya kira sangat mungkin jika ternyata Pak Prabowo nanti ikut memberikan suntikan kepada PSI ini tadi. Bahkan sangat mungkin nantinya bisa saja PSI ini akan digadang-gadang jadi penggantinya PDIP. Apakah PDIP akan dihilangkan? Tentu saja tidak. Tetapi ini akan menjadi sebuah pilihan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan warna PDIP. Tapi mereka ini masih ingin memiliki harapan dan nggak mau kehilangan harapan bisa ikut menjadi ketua partai. Nah, ini mungkin akan masuk ke PSI. Karena kalau ikut PDIP, jangan mimpi deh jadi ketua partai selama Bu Mega masih ada. Apakah kalian setuju dengan pola pikir dan pandangan saya yang
sangat pragmatis dan berusaha untuk membongkar intrik politik yang ada. Dan apakah kalian lebih percaya pada, kalau saya dulu bilang, dunia Matrix, di mana sejatinya Nina Bobo dan cerita-cerita tentang politik di era sebelum ini itu adalah tentang kestabilan dan hubungan yang mesra, tapi di baliknya ada intrik politik saling membunuh dan saling meniadakan. Tulis pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.